dari mana
Baiklah jamaah sekalian, kajian kita lanjutkan pada kesempatan ini sebagaimana ucapan seorang tabi'in, bahkan akbar tabi'in, pembesar dari kalangan tabi'in yang namanya adalah Al-Hasan Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ta'ala wa ala Walau ulama'u lasoro nasu uluhu kalbahani. Dan jika tidak ada ulama, niscaya semua umat manusia secara keseluruhan akan menjadi seperti hewan. Benar. Bahkan lebih daripada hewan. Kalau sudah tidak ada iman, tapi kalau hewan soal merusak, merugikan kepada kita, itu hanya sebatas lahirnya saja, dalam artian tidak membahayakan. Tapi kalau manusia sudah tidak ada bimbingan ulama, sudah tidak ada bimbingan mu'alim, kosong hatinya dari akidah, kosong hatinya dari adab, kosong hatinya dari iman, sama sekali tidak pernah duduk di majelis taklim, tidak pernah mendapatkan ceramah rohani dari ulama-ulama, maka itu lebih parah daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Manusia kalau sudah parah, ya, derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Bahkan adall lebih sesat daripada binatang. Sepuas-puasnya, ya, singa, macan, dia tidak akan mau memakan anaknya, menerkam anaknya. Tapi manusia kalau sudah tidak ada iman, banyak kabar berita di medsos, di media elektronik diberitakan banyak yang membuang anak, yang menyembelih anak, yang melantarkan anak, yang membunuh anak, baru abad bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa demikian? Karena hatinya tidak ada agama, tidak ada ilmu, tidak ada siraman rohani dari para ulama-ulama, para mu'alim, dan tidak mendekat kepada ulama. Apalagi kalau ulama sudah tidak ada. Selagi masih ada pun, kalau jauh dari ulama, hidupnya akan lebih parah, ya, karena tidak pernah mendengar siraman-siraman rohani, ya, untuk mendidik hatinya, untuk mengisi rohaninya. Makanya lebih sesat dikatakan oleh Al-Quran, lebih sesat daripada binatang. Jadi penting bagi kita untuk selalu mengisi rohani. Tapi kebanyakannya yang mengisi itu hanya jasmani. Ya, dari mulai pagi kita lihat jam 6 itu jalan penuh olahraga, Cikupa, Bintung, ya, sampai mana lagi sampai ke arah sana, karena Tangerang, sampai jam 9 mencari apa? Itu lagi sorenya, lagi hanya mencari untuk kepentingan jasa. Sementara yang pasti akan berjumpa dengan Allah bukan jasad, adalah ruh yang akan berhadapan
makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, kecuali para nabi, kecuali yang hafal Al-Quran, ya jasadnya yang tidak akan pernah rusak. Kalau oleh kita orang dipastikan jasad kita rusak hancur, tidak ada kecuali tulang ekor yang hancur. Nah, yang berhadapan dengan Allah adalah roh, tapi itu kadang-kadang kebanyakannya tidak pernah peduli untuk mengisi rohani, ya, memberi makan rohani, ya, tetapi kebanyakannya hanya untuk mengisi jasad saja. Nih, kita alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu, walaupun 1 minggu 1 kali, ada yang mingguan, ada yang bulanan, masih alhamdulillah mau datang ke Masjid Taklim. Ya, kalau dibagi seperti makan, ngaji, ya mungkin kesulitan. Makan nggak pernah lupa, pagi, siang, sore 3 kali biasa. Sebab kalau rohani isinya 3 kali dalam 1 hari, habis subuh ngaji, habis doa ngaji, habis isya ngaji, kayak makan, mantap kalian. Habis subuh ngaji, habis doa ngaji, habis isya ngaji, itu tiap hari 3 kali. Kalau kata Pak Ustadz yang mau bisa lihat duit, itu kan mau bisa lihat duit. Aku jasad 3 kali sampai rohani seminggu dan kemarin jepret akhir bulan. Rohani ulang perlu jelas. Karena Abu Laisi mantara sa'ila alimin walau jabir ala hibdi syai'in ila ilmi nala sab'a karamati. Kata Abu Lais As-Samarkandi, barang siapa yang duduk beserta alim dan dia tidak kuasa, tidak mampu untuk menghafal sedikit pun daripada ilmu, cuma hanya duduk doang, duduk, ya, tidak bisa menghafal ilmu, apalagi paham, hanya duduk. Kalau kopi-kopi, duduk bersandar sambil merem juga apa-apa, kalian musik. Nala sama karomati, nala maka dia akan memperoleh sama karomati 7 kemuliaan dengan 7 karomah. Cuma gitu dong, duduk doang, hafal nggak, bisa nggak, nulis nggak, ya cuma duduk di majlis ini bersama alim itu mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama, fadl muta'alimi, dia mendapati keunggulan orang-orang yang ngaji, mendapatkan keutamaan, predikatnya adalah termasuk golongan orang-orang yang ngaji. Jangan memperbaiki. Nah, sudah tercatat golongan orang-orang yang ahli ngaji, padahal diugoan. Orang mau minta untuk ada yang seperti ini, nah, ngobrol di kolam ulang apa yang sentuh, terus bernilai, dan diugoan itu sudah golongan ahli ngaji. Alhamdulillah, biasa. Yang kedua, wahab sahuan itu dulu, dia sudah bertahan dari berbuat dosa. Alhamdulillah. Mana mungkin sedang bersalah berbuat dosa. Kenapa? Ngobrol kagak, ya, lihat TV kagak, lihat HP kagak. Yakin tidak berbuat dosa. Saat sedang duduk di majlis, tadi keluar dikit udah gimana lagi, dosa aja. Minimal sedang ngaji 1 jam kita bertahan dari berbuat dosa lumayan. Alhamdulillah. Masa iya lagi ngaji di belakang motor ngomongin orang, masa iya gak bakalan ada. Kita lagi ngaji ngobrol ngomongin orang, gak ada. Kalau lagi ngaji mah entah pada beres kata tahunya. Makanya selagi ngaji
tidak berbuat dosa. Yang ketiga, wa nuzul rahmati alaiha rahihi min baiti, turunnya rahmat baginya di saat dia keluar rumah. Dari mulai rumahnya saja, mau pergi ke masjid, mau duduk bersama orang alim, begitu melangkahkan kaki, rahmat sudah mulai turun. Alhamdulillah, begitu keluar rumah menuju tempat yang dituju pengajian, menuju masjid, itu rahmat sudah turun menyertainya. Kemudian melihat nazarat rahmatu ala ahli hilqati hasara nasibut, ketika dalam satu perkumpulan pengajian di majelis taklim rahmat itu turun menyeluruh, maka yang ahli ngaji semuanya pada kebahagiaan. Alhamdulillah, jangan tuh kebahagiaan, yang merokok kebahagiaan, yang ngobrol dikit-dikit kebahagiaan, yang gak berhakim pun yang penting duduknya di kumpulan majelis taklim kebahagiaan, ya semua kebahagiaan. Begitu Allah menurunkan rahmat kepada ahli ngaji yang ada dalam perkumpulan sini, itu semua kebahagiaan rahmat Allah. Kemudian mayunalahu ta'atun madama muslimian, dan ditulis baginya itu, ditulis Quran selagi masih dia mendengarkan kajian-kajian ilmiah, termasuk orang-orang yang taat, selagi masih mau mendengarkan, selagi masih ada di majelis taklim. Kemudian ketika saat dijelaskan permasalahannya di dalam pasal ini, dalam masalah ini, dalam bab ini, dalam kitab ini, apakah itu tasawuf, apakah itu fikih, apakah itu tauhid, apakah itu berkaitan dengan hadis, wa idza qalbuhu, ketika hatinya sempit, tidak bisa memahami apa yang disampaikan, tidak difahami karena tidak adanya paham, tidak memahami kajian, sorokomu wasilah ila hadratillah, maka bingungnya akan menjadi wasilah untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bingungnya aja udah nyambung dengan Allah kalau ngaji, tapi yang dipikirkan masalah dunia, pikiran di rumah dibawa ke pengajian, jangan. Maksudnya bingung mikirin ngaji kagak bisa, itu ustaz sedang bilang apa? Kalau ngaji fikih agak dibahas hubungan nanti, pusingnya itu sudah nyambung dengan Allah, apalagi ngertinya. Itu masalah ngaji luar biasa. Sorohu wasilatan ila hadratillah, maka bingungnya akan menjadi satu wasilah perantara ila hadratillah menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian wa yara izali wa lal fasiki, di pengajian dia bisa melihat mulianya orang alim dan hinanya orang fasik. Yang seterusnya itu, kemuliaan orang alim bisa dilihat dan kehinaan orang fasik bisa dilihat. Fayamilu qaumuhu ilal ilmi, maka tabiatnya akan cenderung kepada ilmu. Ketika melihat seorang alim di majelis taklim menyampaikan ilmu, maka dalam benak pikirannya ada timbul, kalau sekiranya saya jadi seorang alim, saya dulunya agak pesantren, ya sekarang alhamdulillah masih mau ngaji, paham nggak paham itu sudah terserah Allah saja. Dalam benak pikirannya terbesit kata-kata seperti itu. Dan yang namanya ngaji sudah tua dikira mau pintar, dikira
juga anak si di rumah. Belanja di masa kecil seperti mungkin di atas batu, belanja sesudah dewasa seperti mungkin di atas air. Bapak coba air ya ditulis apa di surat caret itu cepet banget, begitu dilihat ada nggak perasaan? Nah, tapi ada banget kan kalau ditulis apa aja. Nah, paham Pak, paham, bisa Pak, bisa sudah pulang, bisa keluar tidak bisa ngaji. Bu, Pak, kalau belajar di masa kecil, ya, karena masa kecil itu menjaga bukan paham, hanya menjaga hafalan. Kalau sudah hafal di masa kecil itu susah hilang, bahkan nggak bakal hilang. Nah, nanti paham akan ada sendiri. Maka kalau ngaji bagi anak-anak kita yang usianya di atas 12 tahun yang disuruh paham dulu, suruh hafal dulu apa yang dihafal. Ya, dunia dan bina amil, ya ibriti muhaf alfiyah, terus dihafal. Nanti sudah dewasa dia akan memahami hafalan itu. Nah itu seperti mungkin di atas tadi. Kalau sudah dewasa, ya hafalan ada yang mudah tapi cepat hilang. Ada juga sama sekali hafal-hafal. Nah yang penting maka dari dulu alhamdulillah itu. Wa yaqutu qalbuhu 'alal fiski, dan hatinya ketika saat itu dengan orang alim di majlis taklim, hatinya menolak dari berbuat pasir. Yang jelas ke majlis taklim kostum kita pun sudah berbeda saat kita mau ke pasar. Ya, kostum kita berbeda, pakai sarung, pakai peci. Walaupun tiap hari kita pakai peci, tapi kalau masjid mau ngaji pakai peci, pakai sarung rapi. Ada yang wudhu, ada yang wudhu. Yang jelas kalau mengaji pasti sudah wudhu. Ya, gitu kan. Nah itu hatinya selalu menolak dari kefasikan karena ada di majlis taklim. Maka kalau bisa, walaupun peci tidak wajib dipakai, tapi ini adalah kehormatan seorang muslim, khususnya warga negara Indonesia. Pecinya hitam. Nah, jadi ini ada satu kehormatan saja, mau pakai mau tidak ada masalah. Suatu mu'ah kehormatan bangsa Indonesia dan Islam, khususnya ada satu opsi penutup kepala. Gitu ya. Kalau maksud kata opsi kepala terbuka begini tidak pakai peci, hukumnya adalah pasek. Kalau pasek, kesaksian pernikahan itu orang ya menjadi perwalian untuk anaknya sebagai wali pun tidak sah. Ya, makanya penting selain daripada hati, selain daripada kita ibadah maksimal, usahakan juga secara menutup aurat pun harus rapi. Ya, pakai peci yang rapi, baju yang rapi, walaupun tidak mahal, walaupun tidak bernilai, tapi rapi minimal. Itu mu'ah, kehormatan. Terkadang meninggalkan mu'ah, meninggalkan kehormatan menjadi kufur ketimbang maksiat. La yakfuru mar'u bil maksiati innama yakfuru bi tarkil hurmati. Tidak menjadi kufur seseorang dengan melakukan maksiat, tapi seseorang akan menjadi kufur kalau sudah meninggalkan hormat. Ya, meninggalkan kehormatan akan menjadi kufur. Contohnya itu tadi, apalagi menghina peci, bukan dipakai malah dilempar, malah diinjak-injak. Ya, sopan, bukan dipakai mau sholat malah dilempar, diinjak-injak. Itu sudah menginginkan kehormatan sebagai jadi muslim, maka benar menjadi kufur. Ya, hati-hati, ini kan cuma aksesoris, tapi ada perintah Nabi. Maka dalam kitab-kitab fikih ulama menjelaskan kalau mau sholat pakai ini di mana aja, mau di kiri mau di kanan. Ini namanya rida.
pulang ke rumah begini lagi. Kalau di rumahnya begini, pulang ke rumah begini lagi. Ini yang diharapkan nggak boleh pakai seragam ini. Ini nggak boleh. Nah, kalau begini nih, nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh sama sekali. Diharapkan pakai seragam ini. Senang, tidak. Kalau enggak, ini kalau kepanjangan dililit apa? Tapi tidak berjalan, tapi pada kan. Ya, ini apa? Kalau sudah begini di masjid sampai pulang ke rumah harus begini, jangan lepas. Ya, ini ada, jangan lepas. Ini kan kehormatan, ada sesuatunya. Gak ada yang lain. Apalagi digunakan kepala namanya imam. Tamamu, aina syaitan atau tamamu, bersolatlah kalian karena setan sebenarnya tidak bersolat. Tamamu, aina malaikat atau tamamu, bersolatlah kalian karena sebenarnya para malaikat mengenakan sholat. Jadi malaikat sebagai sholat. Kenapa? Masuk ke sholat mempunyai isi perasaan risiko. Kalau satu masjid orang muslim pakai sholat semua, tidak ada. Padahal memang kalau sholat begitu, nanti habis sholat dicontoh lagi. Cuma di saat sholat doang, beres sholat, udah dibuka lagi, amati dan dibuka lagi. Cuma di saat sholat, mohon untuk dipakai, dikekan ke beres sholat selesai segera. Jangan sampai dipakai ke pasar, mancing, segala ke dalam. Oh, enggak. Boleh ya. Boleh. Walau surau la ahlaka waktuhum la ahlaka waktuhum makko bil qasri wa qasri wa bayyidal. Kalau tidak ada raja, kalau tidak ada pemimpin, la ahlaka waktuhum makko, niscaya akan rusak sebahagian kaum kepada sebahagian. Yukosri dengan pembunuhan, wabosri dan kasar, wabili dan selain daripada itu semua. Karena berikutnya ada Pak RT, ada Pak RW, ada lurah, ada camat, dan mulai dari Kapospol, Kapolsek, kemudian Pol PP, sampai Kapolres, terus Kapolda, sampai kepada Kapolri. Mulai Ramil, kemudian Kodi, Kodam, Korem, terus mulai Ramil, Kodi, iya, pokoknya lahir atas TNI. Kalau polisi kan Kaposko, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Kalau tentara, Koramil, Kodi, Korem, Kodam, Mabes TNI. Itu kan sultan yang mengaturnya di atas para wahid. Siapa? Jenderal di tempat presiden kan? Itu yang mengatur presiden. Itu yang di atas. Nah, kalau tidak ada struktur itu ke bawah, udah terjadi hukum rimba yang buat yang menang. Makanya kalau hukum rimba itu yang buat yang menang, siapa sih Siraja Hudan? Siraja Teka, bunuh, main tiga, karena tidak ada pemilihan. Menteri merasakan sendiri macan singa jadi raja hutan, kita tidak ada pemilihan yang buat yang menang itu menerima tidak ada pemilihan kepala pimpinan, ya maka orang mengatakan Siraja Hutan rajanya, maka sudah yang berkuasa yang buat yang menang itu suka takut sama singa raja hutan. Jadi tidak ada yang memilih kan, makanya seorang menang itu kalau di hutan. Itulah kehidupan di hutan di luar sana kalau tidak ada pemilihan raja atau pimpinan. Walau lahan kola korban itu ya andaikan
tidak ada orang yang angkoh, orang tolol, bahasa ini orang tolol. Andai kan tidak ada hak orang yang tolol, alladzina fasadat qulubuhum, hamba itu adalah orang-orang yang akalnya rusak. Apa itu? Bukan hilang, tapi rusak. Hilang enggak, tapi rusak. Orang yang akal namanya jin. Bila ini mah akal mah ada tapi rusak. Itu stres. Kalau tidak ada orang stres, la khoba di dunia, niscaya dunia akan rusak. La masalah di bilad wal manazil, niscaya negara dan tempat-tempat yang ada di dunia akan rusak. Ini berarti Allah menciptakan orang yang stres itu berhikmah. Apa hikmahnya? Kalau tidak ada orang yang stres, dia rusak. Berarti orang yang stres sudah masih di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan pernah menggunakan orang stres. Takut-takutnya kita yang jadi stres. Allah kan luar biasa ulama memberikan nasihat. Karena orang stres pun awalnya sehat dulu. Walau ladayhuma antara kulli syai'in, dan jika tidak ada angin, niscaya semua perkara, segala sesuatu akan menjadi bau disebabkan diapi dengan sebab bakai-bakai yang dimusnahkan di bumi. Maka beruntung ada udara, ada angin yang menermakan bebauan. Coba kalau di stop, mau lama-lama 5 menit atau 3 menit Allah hilangkan udara di dunia. 3 menit saja Allah angkat udara di dunia, maka akan berbau timbul. Kita akan nanti Pak, selama 3 menit saja angin diambil sama Allah, enggak dikasih angin, enggak dikasih udara kita, maka semua akan menjelang. Maka dengan adanya angin diternakan bebauan bersama angin beruntung. Alhamdulillah, itu enggak terasa kita menghirup udara segar. Ya, apalagi bentuk harus makan durian, apalagi kalau tidak ada angin, menurut sholat lagi, hidup mana lihat bentuknya. Apalagi sih kalau kumpulan sholat jenazah ada yang bentuk, ampun, Insya Allah. Wa maqalatul hadiyata asrata, adapun makalah yang ke-11, an-ba'dil hukama, dari sebagian ahli hukum, an-nahu qala, sesungguhnya ba'du telah berkata, man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Artinya barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka tidaklah selamat ia daripada terpeleset lisannya, terpelesetnya lisan. Ya, kalau sekiranya tidak takut dia kepada Allah, atau barang siapa yang tidak pernah takut kepada Allah, dia tidak akan pernah terpeleset. Ya. Dia akan tidak akan tidak akan selamat min zillatil lisan, dari terpelesetnya lisan. Berarti bisa dipahami orang yang lidahnya sudah terpeleset, orang itu tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam berbicaranya tidak hati-hati, ya, sehingga lepas kontrol. Itu tadi pepatah mengatakan al-bala muwakkalun bil mauti, musibah bala diwakilkan dengan sebab ucapan. Musibah akan datang dengan ucapan kita sendiri. Udah banyak contoh. Ya, Allah kasih dia musibah, Allah turunkan derajatnya, Allah berikan ya kemurkaan umat kepadanya. Kan gini dalam hadis yang lain, dalam kitab apa ya, hadis Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Sahih Muslim, ada bahwa
Ketika Allah murka kepada seorang hamba, Allah panggil semua malaikat, sama Allah. Wahai para malaikat, aku murka sama seorang hamba. Kalian jangan pernah murka, kalian harus murka, kalian harus benci, dan mohon disampaikan kepada penduduk bumi agar semuanya harus benci sama dia, karena aku sudah benci sama dia. Sampaikan kepada penduduk bumi. Akhirnya orang itu benci sama manusia karena Allah sudah benci sama orang itu. Begitu pula kalau Allah sayang sama seorang hamba, panggillah malaikat. Wahai malaikat, kalian kumpul, aku ada kabar baik. Kenapa ya Allah? Aku sayang sama hambaku seseorang itu. Aku sayang. Kalian jangan pernah tidak sayang, harus sayang. Dan tolong sampaikan propaganda, berikan kabar baik kepada seluruh penduduk bumi agar sayang sama dia, karena aku sayang sama dia. Banyak orang-orang yang sayang sama orang itu. Kenapa Allah sudah sayang sama dia? Luar biasa. Ya, itu semuanya adalah yang membulat malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dalam hadis selanjutnya. Maka adalah kata sebagai hukum, barang siapa yang bilang takut kepada Allah, maka dia tidak selamat daripada terpeleset dari sana. Ya, jadi hati-hati aja, waroknya tidak ada. Agama itu bisa kuat kalau warok. Sepintar apapun orang, hafal kita berapa puluh, bahkan kita akan berbupet-bupet di rumahnya, ilmu apa aja bisa, kalau tidak warok belum disebut orang alim. Apa itu warok? Jangan lisan, jangan mata, jangan kuping, jangan kaki, dari haram, dari subhat. Selalu hati-hati melihat, hati-hati bicara, hati-hati mendengar, hati-hati melangkah, hati-hati mengkonsumsi sesuatu. Itu namanya warok. Tidak sembarangan tempat, tidak di tempat umum, tidak di tempat yang berusaha kehormatan. Selalu waspada terhadap kehormatan agama. Itu namanya warok. Belum disebut warok. Kalau boleh ini, kenapa? Karena gali agama itu warok. Ya. Puncaknya agama itu warok. Saya kata apapun ilmu ulama, jadi apapun sorbannya, setelah apapun orang itu, kalau belum warok, belum disebut orang itu hebat dalam agama. Kalau belum warok. Apalagi sembrono itu, makan sembrono, ngomong sembrono, mendengar sembrono, bicara sembrono, melihat sembrono. Daulah dengan Allah. Manis dada iman, walam yazdad rusdan, lam yazdad min Allah illa buddha. Ilmu semakin bertambah, tetapi pemahaman tidak ada dalam diri. Maka dengan ilmu yang bukan semakin dekat dengan Allah, dengan ilmunya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita butuhkan. Ruya an-Nabi sallallahu alaihi diriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuba liman malaka lisanah wa wasi'a bayu wa baqa ala khati'atihi." Rawahu Bukhari. Bahagialah bagi orang yang menguasai lisannya, dan bahagialah orang yang rumahnya luas, dan bahagialah orang yang menangis meratapi atas kesalahannya. Ada 3 poin. Bahagialah orang yang bisa menguasai lisan. Bahagialah orang yang rumahnya luas. Itu boleh nih, rumah kita diperluas. Tapi sekarang masih pikirkannya dari ke atas ya, memperluas tuh buat siapa sih? Ya buat tamu-tamu, buat keluarga, buat anak famili, kalau kumpul enak kan? Itu kan identik dengan ada
modal, terus juga modal. Nah, kemudian iman baka ala khotiyati, bahagialah orang yang meratapi menangisi atas kesalahannya. Allah lebih suka sama orang yang bersalah dan merasa meratapi kesalahannya, dimana para alim yang tidak tawadhu, sombong dengan ilmunya. Allah tidak suka, lebih suka sama orang yang berdosa, ya, tetapi masih mengaku dia berdosa dan meratapi kesalahannya, dimana orang alim yang merasa sombong dengan ilmunya itu Allah tidak sayang. Apalagi al-jahilu sahih khairun min 'abidin bakhil. Orang bodoh tapi baik, murah hati pemberi, lebih baik daripada ahli ibadah pelit. Orang bodoh panggil lebih bagus dibanding ahli ibadah pelit. Al-jahilu sahih khairun min 'abidin bakhil. Orang bodoh yang pelit, orang bodoh yang baik, pemurah hati, ya, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Seperti apa sih sahih? Sahih ada juz, ada sahihul lisan. Kalau sahih ini, sahih punya dia 10.000, dia sedekahkan 1.000 rupiah, 9.000 buat dia, itu baru sahih. Sebutnya orang baik lah ya, nggak disedekahkan 10.000 semua, paling 1.000 perak, paling 2 perak lah. Kalau punya 10.000 itu, kalau kita itu nominal kecil, ya. Kalau jud itu hampir 50-50, punya uang 1 juta, sedekah gopek buat dirinya kok, gopeknya jud. Kalau sahihul lisan, buat uang, punya uang 10.000, buat dirinya 500 perak atau 1.000 buat sedekah 900. Itu namanya sahihul lisan. Kayaknya aku tidak ada sahihul lisan. Aku ada punya 10.000, sedekah 900 buat kita 100. Ya, punya 10.000 buat sedekah 9.000 buat kita 1.000 itu sahihul lisan. Kalau jud itu 5.000. Kalau sahih sedekah 1.000 buat dirinya 9.000. Kayaknya kalau saya rata-rata semuanya sahih. Alhamdulillah. Kalau itu jud untuk sahihul lisan, kayaknya kita bukan belum mencapai ranah ke sana. Makomnya belum mencapai ke sana. Ya, itu semua amal. Dan ini juga baru kopi aja, nggak ada kayak gitu belum dapat. Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allahi lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhati. Barang siapa yang tidak takut kedatangannya menuju Allah, man lam yakhsha Allahi bil maut, yakni barang siapa yang tidak takut perjumpaannya dengan Allah dengan kematian, lam yanju qalbuhu, niscaya tidak akan pernah selamat hatinya minal harami wa syubhat, dari yang haram dan yang syubhat. Berarti orang-orang yang memukul yang haram, memukul yang syubhat, sudah tidak ada rasa takut nanti di saat mati akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Munkar Nakir, dengan malaikat Jibril, sudah tidak takut. Mereka yang suka memukul yang haram, yang syubhat, bilangnya begini, mati aja, cuma satu kali ini, terus itu yang di kuburan juga pada betah, nggak ada pulang-pulang. Ya terserah lu, terserah gua, mau sholat, mau kagak, mau korupsi, mau apa, mau bohong, mau maling, mau bunuh, mau golim, urusan semua. Lu tuh bukan sektor yang keluar, waktu bukan sektor dulu, lu jangan bikin gua mengambil dulu, lu dukung gua, ngapain lu ngurusin gua? Udah kayak gini kerja gua, mabok, minum, judi, bohong, maling, korupsi, ngapain lu bikin gua?
takut. Itu apa sudah tidak pernah ada rasa takut untuk mati kecuali karena mati seperti itu. Maka orang itu ya sudah kebiasaannya daripada mengumpulkan barangnya. Contoh ada bandar narkoba, tapi dia tidak mengkonsumsi rokok. Apa tingkat berapa lantai dunia luar biasa. Ternyata coding sama pihak aparat. Aku saya dapat propolan 5 juta, karet listrik dapat jatah 3 juta. Kalau ada dari BNN mau tuh kamu, bos, ada pemeriksaan, anak bos dulu. Itu bahkan aku itu. Ngobrol sama orang. Apa saya telepon bos, ada BNN tuh, stop dulu anak gua. Apa saya ada rujukan begini, kasih punya dua, jadi kan. Dibayarnya berapa? 1 kilo sabu-sabu itu 1 miliar. 1 gramnya itu 250 ribu dijual. 1 kilo berapa? 1 gram berapa? Biasa. Kemarin itu kembali lagi ya. Benar. Takut lagi. Harus bayar 8 juta. Habis baru. Ternyata narkoba itu muter. Berkilo-kilo kemana lagi dah maling yang maling kan. Saya tahu persis siapa yang bilang saya bandar yang kebanyakan sadar yang kemarin saya tahu bicara Allah luar biasa kan. Makanya akan habis narkoba itu rakasnya habis orang muternya kesini nggak akan habis. Saya pernah dulu BNN di Jakarta, ternyata di atas BNN itu mereka pernah juga di atas. Khusus saya pernah, tentu kan ada khusus dulu, tapi dulu Allah kan dia orang habis kalau dari ini semua anak dan 7 kilo, 4 kilo, dan itu dari anjurkan masyarakat kita berilah kalau punya baik. Itu barang alam. Kenapa mereka demikian? Karena tidak takut mati. Maka dalam kancah kehidupannya yang harus. Fal muharramatu ismani. Ahaduhuma syai'un muharramun lidati kal maitati wad dami wa nahwidari. Fahadha la yahillu illa bisan taqawwuhi. Maka adapun barang-barang yang diharamkan itu terbagi 2 bagian. Salah satu dari 2 bagian adalah perkara yang diharamkan karena zatnya, seperti bangkai dan darah dan seumpama itu semua. Maka adapun hal ini tidak halal kecuali hanya untuk menutupi sisa ruh saja yang ada. Ini ya. Yang diharamkan ada 2 bagian. Ada haram bidzat. Ya, ada haram bidzat, ada haram bilhal. Main catur haram, main bola haram, main pimpok haram. Setiap permainan kullu maisir haram, setiap permainan haram. Tapi haramnya apanya dulu? Kalau main catur itu haramnya kelakuannya, main bola haram kelakuannya, main kok itu apa namanya? Badminton haram kelakuannya. Tapi kalau koknya dimakan nggak haram, yang penting nggak berdoa. Ya, papan caturnya dimakan, pionnya dimakan, kalau nggak berdoa nggak haram. Yang haram kelakuannya.
Tapi yang haram juga adalah bangkai. Bangkai kalau dikasih sama belalang itu halal bangkainya. Ini bangkai binatang yang suka dimakan dagingnya mati tanpa disembeli, itu jelas haram juga. Kayak darah yang direndamkan kemudian mengendap, mengeras, potong-potong digoreng namanya marus, itu hukumnya haram bizat. Hanya itu haram bizat, bangkai dengan darah atau selain daripada itu haram bizat. Ya, kayak Homer, arak itu haram bizat, zatnya sudah haram najis. Ya. Kemudian raus, kotoran itu haram bizat. Air kencing haram bizat kalau diminum, kotoran dimakan haram bizat. Yang haram bilhal itu tadi, ya, segala bentuk permainan, perjudian apa aja. Sambung ayam haram bilhal, tapi ayamnya halal. Ayamnya pada sebenarnya halal, tapi kelakuannya haram. Judi, uangnya dapat usaha, dapat dompet, dapat gojek, dapat jualan. Taruhan haram kelakuannya, tapi uangnya mahal, halal. Karena memang hasilnya dari jualan, atau dari apa saja kemudian dia tolak. Itu kelakuannya. Uangnya kalau bapak makan kan baru masalah. Nah itu kembali dua ya. Yang haram bisa seperti bangkalan ini suatu saat bisa jadi halal untuk menutupi sisa-sisa umur. Bapak musafir dalam pertengahan perjalanan kehabisan petrol mau pesan kembali ke harga yang menolong di tengah hutan atau di tengah padang pasir atau di tengah lautan yang ada menemui bangkai binatang yang sudah busuk separuh, maka bapak boleh makan. Walaupun bangkai anjing sekalipun boleh dimakan hanya untuk menutupi hari itu roh kita biar melepas. Tapi jangan sampai bawa sekeras potong untuk besok atau malam. Jangan. Dan besok atau lagi udah bawa lagi sepotong yang masih itu jangan. Makan di situ, kenyangkan di situ. Nanti malam atau besok bisa jalan aja nanti mau apa aja pokoknya. Jangan sampai ada bawa untuk besok. Gitu ya. Itu jadi halal. Walaupun itu walaupun itu haram. Kalau tidak ada hal lain. Kemudian yang kedua, wasani halal bi nafsi kalma'il qahir wal arzi lakinnahu mamlukun lil ghaib. Yang kedua halal dalam zatnya seperti air yang suci. Bapak mau ke masjid, punya wudu, dapat di belakang rumah tetangga ada keran di situ untuk jalan bunga, dimanfaati. Ketimbang di masjid berdesakan wudu, di sini aja lah wudu di punya tetangga di belakangnya ada keran. Wudu di situ airnya masih suci, tapi kelakuan wudunya haram karena gak permis dan kondisi menggunakan air orang. Itu haram Pak, haram bilhal, tapi airnya masih suci, berarti sah, wudunya sah, tapi sambil membawa haram. Wudunya sah, tapi sambil membawa haram, gitu ya. Tidak sembarangan. Wal arus dan padi ya halal zatnya, lakinnahu mamlukul ghair, tapi milik orang lain. Ya, fayahum alaika hadza sirra min aqwazin jadi usani, perkara yang zatnya halal haram dilakukan kalau dicuri atau orang lain, diharapkan bagimu semua kalau orang lain, sehingga harus menjadi milikmu dengan jalan yang dibolehkan oleh agama. Entah itu dibeli sama kita, entah itu dihutang sama kita, entah itu dipinjam dengan cara akad-akad yang lain daripada ambil tanpa sepengetahuan pemilik. Kita gosok sendal, bapak mau pulang ke rumah ada sendal punya siapa, nggak bilang sama orangnya main pakai aja.
Bagaimana bisa